Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. Ahlan wa sahlan, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. Well, I have fond memories. I think please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great Take honor. care. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye. Apalagi nanti kalau jadi presiden, Prabowo jadi presiden, saya khawatir anggaran sektor pertahanan akan menjadi rumit dan kompleks. Kemudian kita tidak tahu ukuran yang pasti bagaimana tentang 1.700 triliun. Yang kita tahu, realisasi pengadaan alutsista justru menimbulkan banyak persoalan. Bagaimana membongkar 3 aktor itu dalam proses anggaran sektor pertahanan yang akuntabel? Mungkin bisa tanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nanti kalau udah turun jadi Menteri Keuangan bisa cerita di Pak Prabowo tidak membuat apa yang disebut dengan buku putih pertahanan atau Defense White Paper. Buku putih pertahanan itu menjadi penting untuk menjadi catatan bagi publik internasional, khususnya negara-negara di kawasan, bahwa kekuatan pertahanan di Indonesia itu tidak mengancam kekuatan pertahanan negara-negara lain. Yang perlu kita khawatirkan sekarang lebih parah adalah tentang rencana Menteri Pertahanan untuk membangun struktur komando teritorial di seluruh provinsi di Indonesia. Pak akan menambah 22 struktur komando teritorial baru. Sekarang kita sudah memiliki 15. Ini yang saya katakan, ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI. Perlahan pada era sekarang, TNI kembali lagi untuk bisa kembali duduk di jabatan sipil. Lebih fungsi struktur teritorial dibangun. Kenapa? Karena struktur itu dari gubernur pusat sampai desa. Struktur politik TNI pada era Orde Baru. Hari ini kita tahu bahwa Menteri Aparatur Negara menyatakan sedang menggodok aturan lebih lanjut tentang Undang-Undang ASN yang membolehkan militer masuk di jabatan sipil. Ini jelas-jelas mengembalikan fungsi ABRI kembali, Mas. Pasti tentang dominasi militer dalam politik akan kembali. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa. Mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, mengatakan selama Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, ternyata Prabowo hanya merealisasikan 13% dari total pembelian alutsista era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024. Sedangkan mayoritasnya, sekitar 87% pembelian alutsista dilakukan di era Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu. Data Lemhanas ini menarik, sebab sejak awal menjabat Menhan, Prabowo sempat usul ke Presiden belanja alutsista naik jadi 1.700 triliun rupiah. Namun yang lebih menarik lagi, dalam visi dan misi Capres-Cawapres ketika Prabowo Gibran maju, tidak ada penjelasan tentang pengadaan alutsista ketika Prabowo nanti menjadi presiden. Pertanyaan utamanya adalah, benar atau tidak Prabowo sedang melakukan pengadaan alutsista secara besar-besaran? Jika benar, akan ada belanja besar-besaran, mengapa tidak ada di visi misi? Seperti apa nanti militer di era Prabowo menjabat menjadi presiden? Untuk mengupas topik panas ini telah hadir melalui Zoom Ketua Sentra Inisiatif Al-A'raf. Selamat sore Mas Al-A'raf. Selamat sore Mas. Nah Mas Al-A'raf, 3 pekan ini Medcom menyoroti sepak terjang Menhan Prabowo yang bersinar di era Presiden Jokowi. Salah satunya yaitu ketika Prabowo diberikan gelar Jenderal Kehormatan. Kemudian hingga melejitnya karir Tim Mawar, pasukan khusus di era Kostrad di bawah kendali Prabowo. Nah, analisis sepak terjang Prabowo selalu ditunggu-tunggu sama Sobat Medcom ini, Mas. Jadi kali ini kita akan bicara TNI di era Presiden Prabowo nanti.
setelah dilantik sebagai presiden 20 Oktober nanti seperti apa sih militer kita. Nah, kita mulai dulu dari alutsista TNI nih, Mas. Di awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sempat usul belanja alutsista 1.700 triliun. Namun data Gubernur Lemhanas ini kan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya belanja alutsista itu banyaknya justru di era Menhan Raya Mizar Triakudu justru. Nah, seperti apa sih analisis Mas Araf tentang data Lemhanas ini? Benarkah pengadaan alutsista Prabowo ini cuma 13% dari total belanja militer era Jokowi? Baik, Bang. Terima kasih. Sepanjang kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, memang banyak persoalan di sektor pertahanan yang memperlihatkan kekacauan atau keruwetan dalam tata kelola sektor pertahanan di masa Pak Menteri Pertahanan Prabowo. Hal itu pertama karena desain awal perencanaan pertahanan yang dibangun tidak dilakukan secara utuh, transparan, dan akuntabel. Hal itu dilihat dari Pak Prabowo tidak membuat apa yang disebut dengan buku putih pertahanan atau Defense White Paper. Padahal menurut Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002, Menteri Pertahanan diwariskan untuk membuat buku putih pertahanan sebagai guidelines kepada publik untuk mengetahui dan memahami persenjataan apa yang akan dipilih oleh Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Lalu kemudian ancaman apa yang akan dihadapi oleh Indonesia dan bagaimana mengantisipasi ancaman tersebut. Nah, masyarakat harus mengetahui tentang sektor pertahanan itu. Karena pertahanan adalah bagian dari public goods, sehingga sektor pertahanan harus transparan dan akuntabel kepada publik. Ukuran transparansi itu terlihat jika seorang Menteri Pertahanan membuat buku putih pertahanan. Terakhir dibuat oleh Ria Mizar Triakudu sebelumnya. Tapi di masa Pak Prabowo tidak buat buku putih pertahanan. Akhirnya, kita tidak mengetahui ukuran-ukuran yang pasti dalam pembangunan kekuatan pertahanan selama 5 tahun itu. Wajar jika Bung Andi Wijayanto menyatakan seperti itu. Karena memang tidak ada ukuran yang ajak akibat dari tidak ada guidelines buku putih pertahanan itu yang dibuat oleh Pak Prabowo. Sehingga publik sulit untuk mengetahui bagaimana ukuran-ukuran keberhasilan atau ukuran-ukuran kegagalan. Nah, pada sisi lain, buku putih pertahanan itu menjadi penting untuk menjadi catatan bagi publik internasional, khususnya negara-negara di kawasan, bahwa kekuatan pertahanan di Indonesia itu tidak mengancam kekuatan pertahanan negara-negara lain. Makanya banyak negara, Amerika Serikat, Australia, dan semua negara demokrasi membuat yang disebut dengan Defense White Paper untuk menghindari apa yang disebut dengan dilema security di kawasan itu, untuk menghindari terjadinya dilema keamanan, untuk menjelaskan bahwa kekuatan keamanan kita tidak mengancam negara lain. Karena pada prinsipnya kita ingin membangun perdamaian dunia. Nah, oleh karena itulah Defense White Paper menjadi penting. Pak Prabowo tidak membuat itu. Nah, oleh karena itu, akhirnya yang kita tahu seperti yang Mas katakan tadi, ukuran untuk permintaan perencanaan pertahanan menjadi carut marut. 1.700 triliun di awal, ingin belanja di depan, lalu kemudian kita tidak tahu ukuran yang pasti bagaimana tentang 1.700 triliun itu. Yang kita tahu, realisasi pengadaan alutsista justru menimbulkan banyak persoalan. Misalkan skandal pembelian Mirage, gitu ya, yang diduga kemudian katanya dibatalkan, tapi menurut saya ditunda itu proses itu, yang harganya naik luar biasa. Dan itu barang bekas, dan pada era Pak Juwono pernah ditolak, bahkan itu hibah gitu ya. Sekarang dibeli dengan harga 2 kali lipat, yang berkali lipat. Yang kemudian kita lihat ada skandal di dalam pembelian Mirage. Nah, ini jadi masalah. Walau kemudian ada ralat bahwa ini dibatalkan atau ditunda. Menurut saya ini sesuatu yang remang-remang dan tidak cukup jelas dijelaskan. Karena tidak mudah untuk membatalkan atau menunda suatu proses pengadaan senjata yang sudah ditandatangani kontrak. Nah, itu yang kedua, akhirnya membuat proses pengadaan senjata tidak beres. Yang ketiga, alokasi sektor pertahanan menjadi nggak jelas. Apa yang nggak mau menjadi diprioritaskan? Akhirnya muncullah program-program yang tidak penting dan justru bermasalah. Misalkan food estate di Kalimantan Tengah. Programnya untuk menanam food estate dalam rangka menanam untuk ketahanan pangan, tapi yang terjadi justru kerusakan lingkungan. Food estate-nya gagal,
dan kemudian menjadi persoalan lingkungan dan menjadi dampak yang serius, dan anggaran yang digunakan juga sangat banyak, dan terjadi penebangan hutan yang tidak tahu kemana pohon yang ditebang itu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan serius gitu. Dan itu program yang terjadi. Nggak ada skala prioritas. Yang keempat adalah banyak program-program yang justru menjadi beban bagi sektor pertahanan. Misalkan pembangunan komponen cadangan pertahanan negara, itu bermasalah. Yang kemudian menjadi persoalan buat kita karena program tersebut menghabiskan anggaran cukup besar dalam 1 tahun. Jadi selama masa Pak Prabowo ada kerumitan dan kerutan dan tata kelola sektor pertahanan yang kompleks. Belum lagi keterlibatan pihak ketiga, misalkan dugaan keterlibatan PT TMI, lalu kemudian dalam kasus Miraj kita lihat dugaan pihak-pihak broker swasta yang juga cukup sangat terlihat dalam proses pengadaan itu. Nah, ini skandal yang menjadi rumit pada era ini, dan ini semua ujung-ujung uang. Nah, ini jadi soal, dan kita tahu bahwa dalam ruang-ruang pengadaan alutsista ada ruang-ruang sisi gelap dalam sektor. Ini Mas, jadi persoalan serius. Kalau Mas tadi pertanyaan tentang alutsista, memang kita memiliki persoalan serius di masa Pak Prabowo ini. Jadi seperti Mas Al-Araf bilang tadi, memang banyak masalah ya, mulai dari buku putih yang tidak ada, prioritas skalanya juga tidak kelihatan, kemudian juga banyak skandal-skandal ini memang akhirnya bisa dibilang pengadaan alutsista tidak mulus di era Menhan Prabowo ini memang karena banyak masalah-masalah itu tadi Mas ya? Iya betul. Masa-masa tadi, masalah dimulai dari perencanaan yang tidak matang, postur pertahanan yang nggak ada, realisasinya juga menjadi bermasalah, skala prioritas tidak jelas, transparansi dan akuntabelnya bermasalah, akhirnya muncullah pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita khawatirkan sekarang lebih parah adalah Mas, tentang rencana Menteri Pertahanan untuk membangun struktur komando teritorial di seluruh provinsi di Indonesia, yang kemudian disambut oleh Panglima TNI dan Kasat bahwa akan menambah 22 struktur komando teritorial baru. Sekarang kita sudah memiliki 15 struktur komando teritorial dan akan ditambah 22 mengikuti jumlah provinsi yang ada. Ini yang saya katakan, ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Keinginan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasat, dalam perluasan kota 22 itu melanggar Undang-Undang TNI nomor 34 2004 itu sendiri. Di mana disebutkan bahwa di dalam pasal 7, di dalam pasal pengaturan tentang gelar dan kekuatan postur pertahanan TNI, itu disebutkan bahwa gelar kekuatan TNI tidak boleh untuk mengikuti kepentingan politik praktis serta tidak mengikuti struktur administrasi pemerintahan daerah. Itu dijelaskan di dalam Undang-Undang TNI bahwa komando teritorial itu tidak boleh mengikuti struktur administrasi pemerintahan daerah dari gubernur sampai desa. Karena dia struktur militer berbeda dengan struktur birokrasi sipil. Makanya Undang-Undang TNI melarang hal tersebut. Jadi rencana Menteri Pertahanan, apalagi nanti kalau jadi presiden, menurut saya ini sesuatu yang tentu akan menjadi bermasalah secara regulasi karena bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua adalah, Mas perlu juga pahami bahwa struktur teritorial TNI adalah bagian dari struktur politik TNI pada era Orde Baru. Memang dia pernah dibentuk pada era Orde Lama pada masa Nasution untuk menghadapi agresi militer dan juga menghadapi perdagangan dalam negeri. Tapi pada era Orde Lama itu hanya untuk sementara, tidak permanen. Pada era Orde Baru ketika Soeharto ingin membangun kekuatan politik yang otoritarian, dia membangun doktrin difungsi TNI, yang dimana TNI bisa berfungsi secara sosial dan politik dan fungsi pertahanan. Akhirnya militer mendominasi politik pada era Orde Baru dan menjadi penopang rezim otoritarian Soeharto. Apa struktur yang digunakan oleh Soeharto dan Orde Baru dalam menopang rezim otoritarian? Ada struktur teritorial. Jadi doktrinnya namanya difungsi, struktur teritorial dibangun. Kenapa? Karena struktur itu dari gubernur pusat sampai desa. Dia bisa memantau dan mengontrol pergerakan masyarakat. Ini yang kemudian menjadi berbahaya dalam dinamika politik era Orde Baru. Makanya ketika reformasi bergulir, ada 3 tuntutan terkait dengan agenda reformasi militer. Ini pertama, menghapuskan difungsi ABRI, jadi TNI tidak boleh berpolitik, TNI hanya fungsi pertahanan. Yang kedua adalah keluarkan militer dalam fungsi-fungsi di parlemen dan jabatan sipil, gubernur, DPR dan lain sebagainya, sehingga militer tidak lagi duduk di jabatan sipil. Yang ketiga adalah cabut restrukturisasi komando teritorial, merubah struktur teritorial tadi itu. Karena struktur teritorial itu struktur politik menghadapi demo mahasiswa, demo buruh dan lain sebagainya. Di masa reformasi, doktrin difungsi dihapus. TNI fungsinya hanya pertahanan atau dalam Undang-Undang 3 2002. Tapi perlahan pada era sekarang, TNI kembali lagi bisa kembali duduk di jabatan sipil, diatur di dalam Undang-Undang ASN. Hari ini kita tahu bahwa Menteri Aparatur Negara menyatakan sedang menggodok aturan lebih lanjut tentang Undang-Undang ASN yang membolehkan militer masuk di jabatan sipil.
ini jelas-jelas mengembalikan fungsi ABRI kembali, Mas. Yang pada era tersebut kan ABRI bergabung menjadi satu kesatuan bersama dengan TNI dan Polri. Hari ini juga diperbolehkan dalam Undang-Undang ASN TNI dan Polri untuk di jabatan sipil. Menurut saya ini mengembalikan fungsi ABRI. Yang kedua, kekuatan difungsi kembali ditopang dengan perluasan 22 komando teritorial. Jadi lengkap nih. Sebelum menjadi presiden, semua perangkat dan persiapan menuju rezim-rezim yang seperti masa lalu sedang dibangun. Rezim-rezim yang otokratik sedang dibangun. Militer boleh kembali duduk di jabatan sipil, struktur teritorial diperkuat menjadi 22. Nanti setelah ini akan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Maka kita akan melihat secara perlahan tapi pasti tentang dominasi militer dalam politik akan kembali. Ini prediksi saya yang tentu akan semakin terang benderang jika kemudian kita akan melihat pada era Prabowo kalau kemudian nanti menjadi presiden. Kita masih menunggu keputusan dari KPU itu, Mas. Ini sesuatu yang berbahaya sesungguhnya belakangan ini ya, tentang penguasaan komando teritorial, dan apalagi yang kemudian yang terbaru adalah pengesahan TNI Polri boleh duduk jabatan sipil. Ini jelas-jelas mengembalikan difungsi. Ya Mas, untuk melanjutkan yang sudah Mas jelaskan tadi, sebenarnya ini untuk mengejar pengaruh atau untuk mengejar anggaran sih sebenarnya untuk memfungsikan kembali TNI dan Polri ini dan masuk ke dalam struktur sipil sebenarnya? Di dalam rezim-rezim politik yang baru mengalami proses demokrasi, gitu, seperti di negara Amerika Latin, Eropa Timur ataupun juga negara Asia Tenggara, selalu ada yang disebut dengan bandul politik. Bandul politiknya bisa maju ke depan atau juga bisa mundur ke belakang. Biasanya di era-era 25 tahun pasca rezim otoritarianisme, negara-negara yang maju proses demokrasi, yang terjadi adalah kemudian proses-proses tersebut bisa mengalami kemajuan dan juga bisa mengalami kemunduran. Nah, saya melihat bahwa ada kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia. Bandul politiknya kembali ke belakang, di mana militer kembali mendapatkan ruang dan peran dalam ruang-ruang baru dalam struktur teritorial, kembali jabatan sipil dan difungsi ABRI kembali. Dan ini sesuatu yang berbahaya bagi kita. Belum lagi nanti ada agenda tentang revisi Undang-Undang TNI 34 2004 dan Rancangan Keamanan Nasional. Masyarakat sipil, kekuatan kelompok demokrasi harus bersatu mengantisipasi kembalinya ruang-ruang politik yang mencerminkan militerisme menguat, dan ini harus diantisipasi secara serius untuk menyelamatkan demokrasi kita. Gitu, Mas. Oke. Ini sebenarnya kalau dari Mas Al-Araf sendiri, sebenarnya anggaran yang diminta Prabowo ini habis untuk apa sih? Dari era SBY kan sekitar 9 sampai 30 triliun, di era Jokowi naik belasan kali lipat menjadi 125 hingga 150 triliun anggaran Menhan kita ini, kan Kementerian Pertahanan kita ini. Nah sebenarnya di era Prabowo ini habis untuk apa anggaran itu, Mas? Nggak tahu saya. Habis untuk politik pemilu paling. Gitu, Mas ya. Nah kalau Pertanyaan, bukan pernyataan. Oh, pernyataan. Oke, bukan pernyataan. Anggaran untuk sektor pertahanan ini di era Prabowo sulit untuk dilacak karena transparansi dan akuntabilitasnya menjadi rumit. Tapi ada pihak ketiga di dalam dugaan pihak ketiga dalam konteks anggaran-anggaran untuk alutsista tersebut. Nah ini bermasalah. Nah menurut saya perlu ada investigasi oleh BPK, KPK dan lain sebagainya. Tapi problemnya kita terhadang bahwa mekanisme peradilan umum tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena mereka memiliki mekanisme peradilan militer. Nah ini yang menjadi soal. Kita harus merevisi Undang-Undang Nomor 39 tentang peradilan militer bahwa militer harus duduk dalam peradilan umum. Jika kalau ada dugaan-dugaan penyimpangan korupsi yang dilakukan anggota militer bisa dibawa dalam peradilan umum. Ini menjadi penting supaya KPK nggak pusing. Nangkap kepala Basarnas, ditangkap, kasih KPM, balik lagi, bolak-balik, kita nggak tahu. Ini yang menjadi rumit. Nah dalam anggaran pertahanan, dalam ruang sisi gelap pengelolaan anggaran pertahanan selalu ada curigaan-curigaan bahwa dugaan penyimpangan tinggi. Dan saya yakin itu tinggi. Kenapa demikian? Karena untouchable. Selalu berlindung di balik kerahasiaan, selalu berlindung di balik kerahasiaan, dan ini menjadi masalah, Mas. Oleh karenanya, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting. Jadi kalau Mas nanya apakah anggaran ini menjadi bermasalah, menurut saya dugaan penyimpangan bermasalah dalam anggaran sektor pertahanan ada dan tinggi karena sektor itu tertutup dan rahasia. Kalau mau terbuka, kasih KPK untuk masuk dan mengecek untuk proses tersebut sehingga menjadi lebih jelas dan transparan. Satu contoh kasus miris saja lah, itu kita bongkar, dan juga kasus soal food estate di Kalimantan Tengah itu kemana tuh proyek anggarannya dan sebagainya. Ya, Mas, ini terkait dengan anggaran juga sih sedikit, Mas. Kita kan sebenarnya ada target untuk alutsista kita memenuhi minimum essential force. Nah saat ini kan baru 39,4%, itu sebenarnya memenuhi standar nggak sih untuk kondisi kita di
mulai dari geopolitik, di kancah internasional, kepentingan kita untuk keamanan kita, itu sebenarnya sudah cukup atau belum 39,4. Tapi kalau Mas bilang tadi kan ini masalah transparansi. Idealnya ketika sudah transparan, seberapa besar sih anggaran yang kita butuhkan supaya alutsista kita itu memang bisa mengejar minimum essential force yang sudah kita inginkan itu, Mas? Ya, besaran anggaran pertahanan itu, Mas, akan sulit untuk mencapai ukuran ideal karena kita punya program minimum essential force ya MEF yang bertahap yang pernah dilakukan dari 2009 dan dia dilakukan secara bertahap dan bertahap. Nah, problemnya adalah proses yang bertahap tadi itu terkendala dan menjadi masalah jika kita tidak melakukan proses dengan transparan dan akuntabel. Artinya mau menaikkan anggaran setinggi mungkin, tapi kalau Anda tidak transparan dan akuntabel itu percuma, Mas. Percuma. Gitu. Jadi buat saya bukan soal besar anggarannya. Anda boleh meningkatkan anggaran pertahanan, tapi harus transparan dan akuntabel. Buat saya, anggaran sektor pertahanan penting untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit. Tapi kenaikan anggaran itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kalau anggaran naik tapi tidak transparan dan akuntabel, yang terjadi adalah malingnya makin banyak ngambil duitnya, bukan anggarannya makin dipergunakan untuk senjata. Nah, oleh karena itu, buat saya, kalau anggaran minta tinggi, transparan dan akuntabel, KPK boleh masuk. Kalau itu tidak terjadi, kasihan. Anggarannya menguap kemana dan kita nggak tahu. Akhirnya sektor pertahanan tertatih-tatih dan prajuritnya sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Gitu, Mas. Gitu, Mas ya? Oke. Ini mungkin terkait dengan yang sudah Mas jelaskan tadi, Mas, mungkin kalau memang Mas bisa jelaskan lebih lanjut lagi soal permainan-permainan gelap, sisi gelap di dalam anggaran pertahanan kita ini. Mas sudah bilang soal mafia atau soal skandal Mirage itu. Nah, ini sebenarnya permasalahannya di mana sih? Akhirnya bisa masuk pihak-pihak ketiga yang akhirnya bermain dengan anggaran pertahanan kita ini, Mas. Dan bagaimana? Permasalahan ada di DPR, Menteri Pertahanan, dan Presiden. Nah, ada di situ permasalahannya, ya kan? Tiga hal itu menjadi bagian yang bermasalah dalam konteks anggaran pertahanan, terutama dari Menteri Pertahanan. Bagaimana membongkar tiga aktor itu dalam proses anggaran sektor pertahanan akuntabel? Mungkin bisa tanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nanti kalau udah turun jadi Menteri Keuangan bisa cerita di bagaimana kompleks dari sektor pertahanan, ya kan? Sampai pusing mungkin palanya, ya kan? Untuk ngurus sektor pertahanan karena minta duit terus, tapi transparansinya minim. Oke. Ini Mas, mungkin kalau kita flashback sendiri nih. Ini sebenarnya yang 1.700 triliun itu ambisi alutsistanya Prabowo atau memang keinginan Jokowi yang berusaha dirahasiakan Prabowo, cuma banyak permasalahan karena pertemuan skandal itu, tidak transparan itu, buka putih yang tidak ada itu. Nah, ini arahnya seperti apa sih sebenarnya nanti kalau ke depannya, Mas? Ya, arah ke depannya kita ingin agar proses anggaran sektor pertahanan fokus untuk kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista, Mas. Ke depannya itu saya nggak tahu, kalau misalnya Prabowo menjadi presiden, saya khawatir anggaran sektor pertahanan akan menjadi rumit dan kompleks. Dan oleh karena itu saya hanya bilang bahwa masyarakat sipil harus kuat karena dinamika ke depan akan lebih kompleks. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah belanja alutsista selalu dikaitkan dengan rumor mafia alutsista ini sendiri. Nah, Menhan Prabowo sendiri jelas membantah, katanya mafia alutsista itu nggak ada. Nah, setelah menjadi presiden, akan seperti apa nih mafia alutsista itu nanti? Akankah diberantas boro-boro atau tidak? Gitu. Saya rasa kalau KPK tidak memiliki ruang untuk memantau pengadaan alutsista, Mas, mafia itu akan terus ada. Apalagi kalau kemudian ke depan presidennya Pak Prabowo, gitu. Tentu dugaan-dugaan tentang skandal alutsista akan dicurigai oleh publik. Kalau Pak Prabowo misalkan menjadi presiden dan menunjukkan komitmen demokratis, ya dia rubah undang-undang peradilan militer dan memberikan ruang pada KPK untuk masuk sektor pertahanan. Kalau itu tidak terjadi, nah saya menganggap bahwa 5 tahun ke depan sektor pertahanan akan menjadi sektor yang gelap karena anggaran pertahanan akan sulit untuk transparan dan akuntabel. Hanya dengan meminta
pertanggungjawaban oleh KPK lah kita bisa mengukur bahwa anggaran sektor pertahanan itu benar-benar diperuntukkan buat dengan pertahanan. Kalau KPK tidak masuk, saya rasa sulit untuk kita memastikan bahwa anggaran sektor pertahanan itu ditujukan untuk sungguh-sungguh modernisasi alutsista dan senjata prajurit. Oke, oke, terima kasih banyak Mas Araf ya, ketua dari Sentra Inisiatif yang sudah ngobrol banyak dengan kita terkait dengan seperti apa sih nanti anggaran pertahanan kita dan militer kita di tangan Prabowo di era yang akan datang. Sampai di sini dulu Newsmaker pekan ini, kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.